Selain itu Selain itu ya Bama Bama Duta Duta melayani melayani yang sakit, yang meninggal, pindahan rumah, sering damai, dan lain-lain. udah Sudah berdiri di Indonesia kurang lebih 12 tahun berjalan. Lalu apa yang kita dapatkan kalau kita mau datang ke wihara, mau berbuat baik, dapetin duit, dapetin pasangan, dapetin apa yang bagus, yang baru dapetin mudah-mudahan buat apa, baik, buat apa, biar hidup kita semakin membaik, tambah bahagia. Kalau dikasih satu-satu semuanya, apakah ingin bahagia? Ingin bahagia? Ingin bahagia? Semuanya pasti pengen bahagia. Jadi pagi hari ini saya mau bahas ada 4 perenungan, ada 4 perenungan di dalam hidup ini. Mudah-mudahan nanti dengan 4 perenungan kita semua menjadi tahu bagaimana hidup ini untuk jadi lebih bahagia dan juga mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, siap kalian? Ya, siap. Saya juga siap nih. Ya. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian berbahagia. Tadi baca Buddha Nusati? Baca enggak? Baca. Kalimat terakhirnya apa? Kalimat terakhir adalah Buddha Bhagawati. Benar. Jadi yang pertama ini adalah saya ambil adalah Buddha Nusati. Pertemuan yang pertama Buddha Nusati. Kalimat terakhirnya Buddha Bhagawati. Artinya yang sadar, yang patut dimuliakan. Benar nggak? Yang sadar, yang patut di. Pertanyaannya, sudahkah diri kita sadar setiap hari? Belum. Kenapa belum? Karena kadang kita masih turun, kesadaran kita turun, naik. Kenapa turun naik? Karena kita punya masalah masing-masing. Benar. Masalah hidup banyak. Dagang laku, marah, kesel. Umur udah tua pacar, kesel juga. Udah menikah 20 tahun punya anak, kesel juga. Hidup sukses punya uang banyak penyakit, kesel juga. Apa yang bikin kita banyak kesel? Tentang bertambahnya kesalahan hidup akan bertambah dengan kekecewaan. Tambah kekecewaan turunlah yang namanya kesadaran. Kadang maaf ya, ngomong kita kasar, ngomong seenaknya. Sama istri, suami, pasangan hidup udah ngoceh, habis dua-duanya pada arah sampai piring terbang. Genteng juga ikutan naik turun naik, kencangnya suara. Inilah kesadaran kita turun. Karena kita masih diliputi dengan terkadang masalah, dan juga terkadang kita tidak bisa menahan yang namanya kesabaran. Pengennya langsung lebih cepat pikiran atau lebih cepat omongan? Pikiran apa omongan? Oleh ngomel. Pikir dulu apa ngomong dulu? Tuh. Kenapa ngomong dulu? Sabodo amat ngomong urusan belakang. Ngomel dulu ngomong. Biar puas hati saya. Apa begitu? Tapi setelah ngomel kenapa nyesel? Kenapa gue tadi ngomong gitu sama dia? Harusnya gue gak boleh begitu. Jadi gue persahabatannya kurang bagus dan sekarang. Mana rezeki gue gak bagus. Ntar rezeki mentok. Gara-gara tadi ribut mulut. Itulah jadi kadang kesadaran kita turun. Bagaimana ketika kualitas kesadaran mau tingkatkan diri kita dengan banyak rajin yang namanya tadi diajak kita meditasi, merenungi diri. Apakah hari ini diri kita sudah baik secara pikiran, ucapan dan perbuatan? Apakah kita jadi manusia yang sombong? Mentang-mentang kita orang kaya, ada cantik, ganteng.
Apakah kita dapatkan dalam hidup ini kalau kita penuh dengan kesombongan kaku, Pak? Tidak ada, Ibu Bapak. Semakin kita tunduk, semakin berharga diri kita. Saya ulang, semakin kita tundukkan kepala, semakin berharga diri kita. Nonton film Shaolin, Andi Lau, Shaolin, bagus tuh film Shaolin. Sama Nicholas kalau nggak salah. Sama Jackie Chan. Benar? Shaolin rata-rata ketemu orang di mana kalahnya? Tangannya gimana? Tangannya begini, palanya bisa nggak tidak begitu? Boro-boro. Zaman sekarang ketemu aja. Woi, apa kabar Roy? Budi sama Budi saja kadang-kadang nggak mau nanya. Wih, bareng, pulang nyolong baik. Harusnya kita mau budaya sih, sehat-sehat ya. Enak nggak? Mau budaya kok, sehat-sehat ya. Enak nggak? Enak. Mudah-mudahan dia lebih kecil kita dapat duit cetek sama dia. Minimal kita ada kesadaran untuk saling berbuat baik, saling menyapa. Intinya demikian. Tingkatkan kualitas kendaraan kita, jadilah pikirannya selalu baik, ucapannya sopan, tindakannya bermanfaat. Ini baru luar satu ungkapan ruangnya. Yang kedua, tadi pertama adalah Buddha Nusati. Yang kedua adalah Metta Nusati. Punya meta artinya apa? Cinta kasih. Punya cinta kasih? Punya. Dasarnya adalah tadi dibacakan Kananina Meta Sutta Pertemuan Baik. Baca. Ada 10 baik. Hafalin. Hafal saya juga Romo. Tapi yang kita ambil adalah di dalam Kananina Meta Sutta itu adalah penemuan cinta kasih kepada semua makhluk. Di dalam situ dikatakan, di dalam Parita Karania dikatakan, semua makhluk apapun juga, baik yang besar, kecil, pendek, karung kurus, gemuk, berkaki tidak berkaki, benar ya, berbulu tidak berbulu, panjang pendek, yang akan lahir maupun yang tidak, yang belum lahir, semuanya mendapatkan kebahagiaan. Itu luar biasa. Semua didoain supaya bahagia. Iya. Pertanyaannya bisa nggak kita seperti itu? Kita berjuang. Memang belum. Nggak masalah. Setiap orang harus belajar ya sih. Belajar selangkah demi selangkah, lama-lama sampai nggak pintu. Sampai begitu pun kita praktik cinta kasih. Kita harus bisa seperti itu. Manfaatnya apa Romo? Manfaatnya kalau kita praktik cinta kasih, ini muka tambah ceria, muka tambah happy, tambah bersinar, kurang bersinar mau beli mobil dia taruh di jidat. Bersinarnya gimana Romo? Setiap kita melakukan perbuatan baik, cinta kasih, biasanya orang penuh dengan rasa di dalam hati senyum, ceria, ngomong juga enak. Contoh, yang lagi. Setiap kita ketemu orang dengan salam nama budaya, di dalam hatinya lagi bahagia atau kesel. Pada saat mengucapkan, mukanya dengan penuh senyuman apa muka dengan cemberut? Coba kita ngomong begini nih, sesama Buddhis, nama budaya. Takut nggak dia? Kalau kita dengan tadi ketemu saya mau tadi ketemu rombongan nama budaya juga sih sehat-sehat ya. Dia rombong sama-sama enak, pokoknya senyum, sama-sama senyum. Soalnya senyum sendirian bahaya urusannya. Jadi cinta kasih adalah luar biasanya kita bisa memancarkan kebaikan hati, kebaikan. Semakin kebaikan hati kita terpancar kepada siapapun, ini tempat tambah cerah, batin tambah enak, tidak kelihatannya mukanya kusut. Semakin batinnya nggak tenang, semakin cemas, semakin gelisah, nggak punya mau rasa punya namanya apa ya? Punya menghormati dengan senyum ceria, muka kelihatan. Saya lihat mukanya di sini. Yang muka cemberut, kesel, tekuk 12, ketahuan berarti lagi geruak. Kalau bahasa Bandung mah geruak. Apa artinya ya? Lagi kesel, lagi marah, lagi nggak senang. Tapi kalau kita batinnya tenang, happy, ditanya orang itu gimana? Enak nggak? Yang jelek jadi cantik. Yang cantik
tambah tambah cantik. cantik. Tapi Tapi semuanya tergantung bagaimana kita memancarkan cinta kasih. Karena semakin sering baca hanya yang kita suka, harusnya timbul cinta kasihnya tambah bagus kepada siapapun juga. Masalahnya cuma rajin bacanya doang. Apa romo saya mah karena yang kita suka dipraktekin kagak. Kok bisa begitu? Malas. Contohnya kenapa ya begitu romo? Kalau kita dibilang untuk praktek kita kasih untuk full sulit memang benar. Apalagi bagi yang sudah menyakiti diri kita. Pernah disakiti orang lain? Pernah. Bisa maafin? Bagus. Bisa nanya? Bisa nanya? Kebanyakan sabotasi. Kenapa? Karena kita masih punya kekotoran batin, masih kesel ya. Dia apalagi kalau dia bekas maaf ambil duit saya, kerja duit saya, apa dia ngambil laki saya, ngambil bini saya, ketemu nanya lo kadang enak gua begitu kan timbulnya. Kita kasih mana? Sabor romo urusan dekat penting parita sama parita aja. Itulah diri kita masih penuh untuk belajar bagaimana dengan yang masih dekati mau memberikan cinta kasihnya kepada semua apapun ditolong. Coba kita belajar praktek seperti itu, praktek seperti yang mulia yang sudah Dewan memberikan cinta kasihnya luar biasa, menolong siapapun akan terpancar wajah-wajah yang ceria. Kalau hidup wajah kita nggak mau ceria, selalu kesal sama hidup, judes, jutek, medit, kejam, iri hati, dengki, muka tambah enak. Kalau ada tuh seperti dia muka tambah enak dilihatnya. Ibu bapak, muka kita semakin lama semakin seperti robot. Kenapa karena kita masih banyak menyimpan kekotoran batin, cinta kasihnya masih turun, diliputi dengan kebencian bahaya ini kita. Jadi saat ini cobalah kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Ada nggak makhluk halus? Ada. Yakin? Di rumah ada. Penonton. Di rumah ada. Ada. Mana aja ada makhluk halus. Pertanyaan di rumah yang paling banyak di mana ada? Biasanya. Di halaman. Di kamar. Tuh, pintar jawabannya. Pernah lihat ya? Ibu bapak, makhluk halus yang paling banyak di rumah ada di kamar mandi. Karena ada makhluk maaf yang makan dari kotoran. Benar? Kalau malam masuk ke kamar mandi. Tadi grogot. Tapi kita punya sultan untuk memancarkan cinta kasih. Kalau bisa jangan selono aja. Posisi apa di sini? Di kamar mandi, tok. Tapi nggak assalamualaikum lagi. Tok. Nggak ya, saya jawab. Nggak jadi juga. Tok, habis tahu waktu sulit nata, udah silakan dah. Ya minimal dia dengar. Iya, daripada kita kalau masuk di kloset ada dia di bawah. Mulutnya semangat. Coba bayangin. Apa Romo bagaimana bisa begitu Romo? Memang halus-halus kayak gitu, ada yang gitu. Kasihan nggak? Kasihan sebenarnya. Kok bisa jadi begitu Romo? Ya karena dulu banyak berbuat yang nggak benar, yang nggak baik. Jadilah seperti itu. Pertanyaan mau seperti itu. Amit baik. Amit lah. Ya. Jadi pacarkan kita kasih kepada semua makhluk. Siapa yang biasa setiap hidup sembahyang parita? Nah, bagus. Dah satu doang, ujung-ujungnya. Astaga naga. Apa manfaatnya kita baca parita sembahyang tengah malam mau tidur? Biar pulang juga, biar nggak digangguin. Terus apa lagi? Biar tenang.
Nih, makhluk-makhluk kan banyak nih, depan rumah, di belakang, di mana aja ya. Andai kan kita sembahyang di malam, dunia digambarkan pada dia baca parita ke dalam, baca parita karania meta suta atau apa, namo tassa, wadana, disarana, patidana. Kalau doa depan juga udah sampai-sampai bahwa itu sutitata tuh. Semoga semua makhluk berdoa. Kalau ada makhluk halus di depan rumah, dengar lagi gelantungan di atas pohon, senang nggak dia? Senang nggak? Senang. Kenapa didoain bahagia? Begitu dia senang dia jawab. Dia saking senangnya. Kita ngomong sampai wisata bahwa suci kita atas semoga semua makhluk hidup berbahagia. Setan yang ketawa. Terima kasih. Kabur lidahnya. Tetapi kalau kita maaf ya, ada orang yang suka benci sampai masukin ke botol. Setan masuk ke botol. Ujung-ujungnya jadi apa? Setan diuber-uber. Ada kan yang begitu? Kita Buddhis begitu. Kita penuh dengan cinta kasih. Mau dimasukin kemana dia keluar lagi orang yang ada badan jasmani pakai batin. Benar ya? Cuma kita harus menyatakan bahwa ini adalah makhluk juga dan ini patut mendapatkan cinta kasih. Bagaimana bisa begitu Romo? Ya kita diajarkan oleh Guru Agung Cinta Sang Buddha. Di bawah manusia ada 4 alam menderita. Satu alam binatang, alam asura, alam setan, dan alam neraka. 4 alam di bawah manusia. Ini juga ada. Suatu saat saya ceramah di desa Sodom 3 Raksa 10 tahun yang lalu. Masih sepi, jalanannya mantap, gelap, banyak pohon bambu. Masuk ke wihara juga, kejadiannya juga sana ada kuburan dulu banyak, kuburan zaman dulu. Begitu masuk juga ada pohon bambu gede banget, sendirian. Naik motor duduk dari rumah kurang lebih 1 jam setengah baru sampai. Begitu masuk ke sana hujan gede. Hujan gede, belum masuk wihara hujan gede. Ada pohon bambu, waduh. Bulu kuduk merinding. Kenapa? Situ ada raksasanya. Serem banget. Kalau saya takut saya kabur, bisa pulang lagi nggak jadi ceramah. Terus mau gimana jalan? Jalan tetap. Berani. Saya kalau balik lagi pernah ditanya pengurus wihara, Romo nggak jadi ceramah, masih jawab apa? Saya takut, saya setan. Nggak enak juga kali, dalam hati dalam hati mau lewat, dalam hati mau jujur, ada sekutu. Takut juga, Romo juga manusia kali. Tapi ada bacaannya sambil lewat, sabi sata, bangun susuki, atau saya kadang-kadang baca juga namo Amitabha, atau kalau itu lagi kita tolong namo Kuan Yin Pusat. Bagi saya membuat batin saya damai, jalan kemana pun kayaknya tenang-tenang aja. Kalau jadi sesuatu ya udah buang karma saya terima. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas cinta kasih. Coba mulai saat ini tiap malam tidur ambil nio sembahyang depan 3 rakaat, masuk ke dalam rumah ada altar atau gambar Sang Buddha, coba baca parita. Menambah ketenangan. Para dewa dewi senang dengan orang yang rajin baca parita, ditambah hatinya lurus, nggak bengkok. Baca parita mah rajin, ngomongin orang mah jago. Baca parita mah rajin, benci orang mah jago. Baca parita mah rajin, nyolok mah jago. Baca parita mah rajin, jamnya jago. Ada gitu, ada. Tetapi kita nggak boleh menjudge dia. Yang penting bagaimana diri kita. Intinya demikian. Jadi saat ini tingkatkan kualitas cinta kasih kepada semua makhluk. Ya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Buddha Nusati. Kedua, Meta Nusati. Yang ketiga adalah Asubha Nusati.
Apa asuba? Kekotoran. Kotoran. Kalau Kalau alija kotoran batin. Kalau asuba? Ya kotorannya. Kotoran tubuh jasmani. Punya Tubuh jasmani mana? Iya, Kira-kira nggak ada. Tubuh Jasmani punya. Sang Buddha mengatakan setiap hari manusia mengeluarkan kotoran dari 9 lubang pembuangan. Benar nggak? Sang Buddha loh di dalam Wijaya Sutta. Manusia mengeluarkan kotoran dari 9 lubang pembuangan. Benar? Kita hitung. Kita hitung sama-sama ya. Benar nggak kita tiap hari mengeluarkan kotoran? Kuping ada berapa? Kuping ada 2, kiri kanan. Maaf ya. Ngeluarin apa? Ada kotoran? Gilik-gilik nggak? Tai kuping. Benar? Mohon maaf, yang kanan ngeluarin nggak? Yang jalan ngeluarin nggak? Yang cantik ngeluarin? Yang kaya ngeluarin? Maaf ya, orang miskin ngeluarin? Semuanya ngeluarin, apa bedanya? Ada kuping aja sering gigi. Nih kuping gua bagus, gede kagak gajah. Kuping lu kecil kayak kuping semut. Kuping aja menghina. Udah tujuannya kuping apa? Biar bisa dengar. Dua kuping. Mata ada 2. Ngeluarin apa? Pagi-pagi muncak-muncak nggak? Kotoran bukan? Kotoran. Hidung 1 lubangnya 2. Banyak nggak di hidung? Kotoran. Di lubang hidung banyak kotoran nggak? Banyak. Bangga sama hidung. Hidung mancung, pesek sama aja bagi saya. Yang penting hidung bisa buat nafas kok. Iya. Banyak kotorannya nggak? Kalau lagi pilek. Mantap nggak? Kotoran juga. Semua ngeluarin. Mau bos kayak pengusaha, mau karyawan, mau guru, mau petugas satpam, sama aja kita. Buat apa saling sombong terhadap itu? Ngapain? Ujung-ujungnya buang kotoran juga. Kuping 2, mata 2, lubang hidung 2. Dan ya, mulut. Ini paling banyak kotoran ini. Muntah. Bener. Dahak. Lendir. Darah. Dan segala macam dari mulut keluar nih. Keluar nggak tiap hari? Maaf ya, air liur tiap hari dibuangin nggak? Buang. Wangi. Bilang pasangannya katanya kita sebelum mati. Kotor di lubang mulut kita. Belum lagi mama ada yang lebih kotor dari mulut kita. Omongan yang menyakiti orang lain. Omongan yang menghina orang lain. Lebih kotor, lebih busuk daripada muntah. 7 ya? 8 adalah alat buang kencing. Punya? Ngeluarin? Wangi. Bau. Kotoran bukan? Kotoran. 8. 9. Anus. Benar. Nabung tiap hari. Nabung bisa kiteng. Kotoran bukan? Kotoran. Yang naik motor kemarin. Yang naik mobil juga kemarin. Yang jalan kaki juga kemarin. Sama-sama bau maksud. Sama-sama kotor. Masih sombong sama diri kita. Masih sombong sama tubuh ini. Masih sombong masih kalah kita. Ibu bapak sama aja manusia. Semuanya mengeluarkan kotoran dari 9 lubang pembuangan setiap hari. Kata Sang Buddha, sungguh bodoh manusia menginginkan dirinya sendiri. Maksudnya kita jangan angkuh, jangan merasa paling wah, sama aja. Ujung-ujungnya mati nggak? Mati juga. Jadi dasar daripada tiga ini asuban nusati adalah
Biar kita jadi orang jangan sombong. Tetap saling menghormati. Kalau bisa mah jangan mandang derajat, sama aja. Intinya demikian. Yang keempat adalah tutup Marana Nusati. Ada yang Marana? Tuh matian ya boy ya. Marana Nusati adalah perenungan terhadap kematian. Dasarnya badai kata suta. Saya bisa baca barita kematian. Agak ada. Dalam barita kematian Manggala kedukaan ada yang namanya badai karata suta. Di dalam itu baitnya ada yang bunyinya ajewa icak matapang kojaannya marana suweti. Artinya adalah berusaha lagi juga. Siapa tahu kemarin datang di esok hari. Lakukan yang terbaik di hari ini. Karena besok belum tentu kita masih hidup. Yakin besok masih hidup? Yakin masih hidup besok? Saya sendiri nggak yakin diri saya besok masih hidup. Kok begitu Romo? Sang Buddha mengatakan demikian. Kematian bisa datang kapan aja. Bisa siang, sore, malam, subuh. Kalau datang serangan jantung mau apa? Ya kok. Kalau datang stroke mau apa? Kalau tiba datang jam 0 nolak. Jam 0 saya ada kue bolu. Nah dulu ya, makan dulu deh nanti ngopi. Nggak bisa. Tetap aja kalau udah waktunya mati ya mati. Cuma masalahnya, apa yang kita renungi dari kematian atau apa? Yang kita renungi adalah apakah kita selama ini sudah jadi orang baik atau belum? Apakah selama ini kita selalu menjadi orang yang sombong? Orang yang tidak pernah mau tahu terhadap orang lain, tidak pernah mau bantu? Apakah kita menjadi orang yang setiap hari kasar? Apakah setiap hari diri kita itu selalu bergelut dengan kekayaan terus yang tidak ada habisnya? Kapan buat baiknya? Pertanyaannya kalau mati, mobil Pajero masuk ke dalam kubur. Mau dikubur juga. Kalau mati, apakah nanti suami istri katanya yang dulu pacaran sehidup mati ikut mati? Lalu pacaran bilang, waduh ya, kita masih hidup mati. Iya, hidup mati kok kawin lagi. Nggak bisa ibu bapak. Apa sih yang ikut pada kita kalau kita meninggal? Ada yang ikut. Karma pun. Anak ikut. Boro-boro orang mengambil tempat kuburan dia pulang lagi. Suami ikut. Kagak jadi kumpul nyari lagi cewek baru. Suaminya meninggal, istri ikut meninggal. Kagak. Dia cari lagi coba kayak dikit. Ibu bapak. Maksud saya di sini adalah kalau kita meninggal sudah banyak baiknya atau buruknya selama ini. Sudah kita sering menghubungi diri kita. Kalau saya meninggal apa yang terjadi? Kalau suami meninggal, istri hari pertama hari ke-7 nangis aja. Hari ke-8 udah mulai sibuk istri. Sibuk dengan apa? Ada yang nanyain, ayo main yuk, ayo ngomong, ayo. Sebulan lupa udah nonton TV lagi, udah ngobrol lagi. Setahun bye. Ini realita, ini fakta. Bahwa kita kalau meninggal, yang setia siapa? Karma kita sendiri. Tabungan yang paling setia siapa? Tabungan kebajikan. Tabungan deposito setia. Buat anak nanti tinggalin. Iya. Yang paling setia sungguhnya adalah tabungan kebajikan. Kalimatnya di antara tabungan yang paling setia adalah tabungan kebajikan. Sudah setiap hari nambah kebajikan? Ya kalau ingat aja lah. Ya kalau kita malas, kalau rajin. Kebaktian kapan sih? Tiap hari Minggu Romo pagi. Gimana? Sama Kidang. Terus saya sampai Sabtu, Sabtu rumah Romo, atau saya Senin hari Isam.
Selasa fitness, Rebo Rebo karaoke, Kemis Kemis kuburan. Ngapain? Ambil nomor. Jumat orang ada ngomong buat dino. Satu ngomong goyang-goyang di mall di sebelah balon ada istilah tuh. Suhu turun gunung di di TikTok. TikTok. Kira-kira apa suhu turun gunung? Pada joget di mall satu pagi, buset udah tua, bukan mikirin umur, pada joget satu pagi. Saya bilang mati deh urusannya. Saya panggil orang banyak balita Tawata. Maksud saya, kita sama-sama belajar jadi orang untuk menambah kebaikan. Nggak nunggu mesti hari Minggu di sama bidang. Di rumah bisa nggak berbuat baik? Bisa. Mau tidur setiap malam baca Marita tadi. Bisa baca Marita. Malas kalau capek. Itulah. Meditasi bisa di rumah. Bisa bagi yang punya niat. Bagi yang kagak. Ngapain meditasi? Lo main kaki melonjak di sofa sambil nonton TV, main TikTok, lo mau gini. Manusia diajak berbuat baik susah. Inilah kehidupan. Makanya orang yang selalu sadar setiap hari dia pengen berbuat baik. Tapi orang yang belum sadar sabur lagi. Mati mau urusan belakangan. Yang benar mau mati mau urusan belakangan. Tetapi saat ini sekarang masih hidup, harus nambah kebaikan. Jadi Bapak saudara sekalian, hari ini empat pertemuan patut kita adalah satu, Buddha Nusantara. Ingat yang sadar yang patut dimuliakan. Yang kedua, Nusantara ingat kita kasih seperti halnya yang Mahasiswi Dewi Kuan Yin. Yang ketiga, Asuban Sakti ingat orang tubuh jadi orang jangan angkuh, jangan sombong, jangan semaunya, sama-sama aja sama hidup ini. Jangan pandang dia kaya, sama aja. Saling menundukkan kepala itu baik sekali. Yang keempat, Marana Nusa. Ingat kita masih hidup. Susah kan? Mati. Kalau udah mati ada sembahyang juga. Nggak tahu, anak saya mau makan kan? Mudah-mudahan sih ada keturunan yang mau sembahyang. Kalau nggak ada sembahyang jadi Cina wihara-wihara. Nunggu jadi Cina kalau sembayangin pelimpahan jasa. Tapi bukan begitu, yang penting kita jadi orang baik dulu. Masa itu mau belakangan. Yang penting kita jadi orang baik. Jadi Bapak saudara sama sekalian, inilah 4 pertemuan yang patut kita renungi. Ya, biar hafal 1, Buddha Nusantara 2, Meta Nusantara 3, Asuban Nusantara 4, Marana Nusantara. Hafal, mudah-mudahan. Kalau saya hafal lagi nanti ulang-ulangan. Intinya dari Marana Nusantara, sebelum kita meninggal, ayo lapor kebajikan. Buddha Nusantara, ingat orang tuh jadilah orang yang sopan, nggak perlu angkuh, sama aja manusia. Saling menghormati itu jauh lebih berarti. Saya ulang, saling menghormati itu jauh lebih berarti. Meta Nusantara, cobalah cinta kasihnya mana, ditingkatkan. Kalau ada teman sakit diapain? Kalau ada saudara sakit diapain? Dijenguk, didok. Saya masih diusir. Jangan. Kalau ada apapun yang sakit, ngomong ya doain. Kita belajar jadi orang baik, praktekkan sampai Bawaslu suci. Gimana pun bisa kalau mau. Dan yang berdasarkan Buddha Nusantara, kita harus ingat kepada Sang Buddha. Jadilah kita belajar jadilah orang yang sadar di saat ini. Sadar harus banyak berbuat baik. Sadar ingat inti ajaran Sang Buddha apa? Ada 3 inti ajaran Sang Buddha. Sabba Bapa Sakarana, Kusala Saupasambada, Sacita Vario, Dhammana. Hindari berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Saya mau nanya, itu udah mau ada berapa ya? Jauh. Ayo sampai tahu
tahu udah kepada berapa Inti inti ajaran Sang Buddha. Buddha. Atau saya tanya, Sang Sang Buddha Buddha mengabarkan inti ajarannya yang tadi saya Ada sebutin ada di hari raya apa? Waduh, Waduh, udah dijawab duluan. Hebat. Hari Hari raya Maga Kirain Kirain Waisak. Ada di hari raya Magapuja. Bener Benar ya? ya? Sang Sang Buddha Buddha mengabarkan itu inti inti ajarannya. Jadi Jadi mudah-mudahan kita sebagai umat Buddha, ini umat Buddha bukan? kalau Kalau nggak ada yang umat Buddha, ada yang lain? nggak Nggak ya umat Buddha. Harus ingat inti ajaran Sang Buddha. Inti Inti ajaran Sang Buddha yang tadi 3. Hindari berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dhamma pada berapa? Nggak tahu. Romo. Yang penting Yang ingat penting aja. udah. Dhamma Dhammapada 183. Ingetin Ingetin ya di kepala ya. 183 inti ajaran Sang Buddha. Jangan mudah-mudah KTP ya boy. Jadi minimal kita ingat inti ajaran Sang Buddha. Itu intinya. Jadi Bapak saudara-saudara sekalian di pagi hari ini saya berikan itu 4 renungan hidup. Semoga kita menjadi orang yang sadar, punya cinta kasih, terus nggak sombong. Yang keempat, ingat kematian. Siap datang menghampiri kita. Kita mulai sekarang belajar merenungi hidup. Semoga semakin timbul yang namanya kebijaksanaan. Itu intinya. Ya. Baik, ada yang mau bertanya, ada sharing atau apapun dipersilakan. Ibu, bapak, saudara, silakan. Sebelum nanti saya pamit. Diam semua. Saya suruh nanya pada meditasi. Suruh kalau meditasi kaki pada besar. Ada yang mau bertanya? Silakan. Udah paham semua ya? Ya benar-benar udah paham lah. Dilakukan ya, kita sama-sama belajar ya. Saya juga kapan-kapan masih belajar sih. Buat udah benar. Tiap hari belajar dan belajar itu intinya. Lalu tadi saya pengen menghibur dari nyanyi buat di sini. Bisa nggak di sini sekarang pakai Bluetooth? Nih, saya HP saya. Bisa pakai Bluetooth ya? Bisa nyari Bluetooth-nya? Ada dek, Bluetooth-nya ada nggak? Iya, dipanggil. Oh, dipanggil. Iya. Yang lebih pengalaman. Yang lebih pengalaman. Ada Bluetooth-nya nggak deh? Bluetooth. Di situ. Oh ada. Bisa langsung ke speaker aja nanti. Speaker yang itu ya. Yang buat suara. Bentar ya. Dari HP. Nama Bluetooth-nya? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa kalau yang kayak gitu harus. Pakai colokan. Ya. Enggak, ini kan saya itu Bluetooth kalau bisa kan pakai nyari ya. Bentar ya. Iya. YouTube sih. YouTube Kalau mau dari sini aja. dari YouTube aja ya. Iya dari sini. Oh, buka YouTube. Afan Lau. Ya, nggak ribet. Soalnya kayak Iya, nggak bisa pusing ada juga HP. saya. Kalau saya nggak. Kalau aku bisa kasih Namanya apa? Coba. Afan Lau. Itu ARFA. Spasi Lau. KW ya. LAUW. Gimana nih? Jangan besar kasih. Oh. Besar kasih. Ya. Tuh. Ini ya. Coba. Nah,
Ini kan Berapa menit? Berapa menit? 4. Ya itu. Coba tes dulu. Oke, sabar. Mari kita ke Mari kita pelihara. dekat dulu. Oh bisa di depan gitu. Iya itu bisa kasih. Ini berapa? Iya. Jalan Ini ya. Iya. Gedein. Diulang ya bentar ya. Start ini terakhir. Masih mau dikit lagi nih? ya. Ya, silakan silakan. Suaranya gede lagi nih. Ketika ku hadapi problema di hati, jalan manakah yang harus ku pilih? Tekan paha. Ku tahu ku tak sanggup dengan semua ini, hanya mau jawaban hidup. Aku tahu jalan yang harus ku tempuh. Kaulah sang Buddha penunjuk jalanku. Ajaran membuatku tegak menghadapi, meredakan segala resah di hati. Ajaran bagaikan mentari pagi yang tiada pernah terlambat untuk bersinar. Ajaranmu bagaikan air hujan yang dapat menyejukkan rasa di hati. Berserimu selalu dikau. Aku tahu jalan yang harus ku tempuh. Kaulah sang Buddha penunjuk jalanku. Ajaranmu membuatku tegak menghadapi, meredakan segala resah di hati. Ayo semuanya. Ajaranmu bagaikan mentari pagi yang tiada pernah terlambat untuk bersinar.
semuanya. Oke, terima kasih. Bentar. Ya, Ya operator. Sama-sama. Ya, baik Bapak semuanya. Lagu tersebut judulnya Besar Kasihmu, album pertama saya tahun 2015. Balik ke OBS. Mudah-mudahan lagunya bisa nyaman di hati. Nanti kalau yang mau ada di YouTube, klik aja Arman Lau Besar Di Kasihmu. display lagi. Ya, atau di TikTok, saya lagi di TikTok juga. Saya taruh juga Besar Kasihmu ada juga. Ini apa motif saya selalu share bagaimana berbuat baik. Apalagi di bulan Agustus kemarin, mohon maaf, saya hampir meninggal. Saya kena penyakit yang namanya batu empedu. Di dalam tubuh ada pasien, ada batu. Meminta ampun. Terima kasih pada para dewa-dewi, saya jadi operasi. Kalau operasi 50 juta sih. Kalau BPJS 3 bulan saya tungguin. Dan pertama kali saya sakitnya ditampung. Nggak sadarin ini. Berkat orang-orang baik hati. Ada yang ngasih tahu obat segala macam. Saya juga dari Palembang, terima kasih. Ngasih tahu saya obatnya ramuan racikan. Terima kasih juga pada para umat seluruh Indonesia pada berdana buat saya waktu itu nambah biaya rumah sakit. Saya kadang sedih, rasanya terharu. Kebaikan itu nggak salah. Kebaikan itu nggak salah. Kalau kita sering berbuat baik, kebaikan datang pada kita. Intinya saya sehat kembali. Di bulan September saya bisa ramah lagi sampai sekarang. Batu empedu di dalam hancur dirinya. Itu keluar dari diri dan saya sehat lagi. Saya sujud sama yang masih di depan. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata sehat itu berharga. Sehat itu berharga. Saya tahu makan enak, makan apa juga enak. Daripada dibungkus oleh kami. Saya dibungkus 15 hari pada biru semua tangan saya. Mudah-mudahan hal ini menjadi penyemangat. Kalau kita masih hidup sehat, kapan lagi berbuat baik? Saya itu biar kita jadi orang baik. Ya, itu intinya. Terus saya ngajak bajikan. Saya biasanya itu saya nggak tahu umat pada di mana. Suka WA saya kalau malam kita doain mamanya sakit kan neneknya lah, papanya atau siapa. Ada yang WA saya ini ada 3 orang. Satu udah selesai tugasnya karena anaknya tadinya sakit tipes tipoid, nggak sadar, 90% meninggal. Kita doain terus, saya baca di Parida tiap hari, datang ke rumah sakit. Oh, sekarang sudah sehat. Ada lagi kasus yang kedua, bapak-bapak umur 63 tahun, namanya Bobokin, udah kena stroke 7 tahun, udah terkapar, udah pakai Islam terus ini yang Islam, yang merapang susah, kasihan juga. Sampai sekarang masih terkapar. Baca itu ya, paling satu. Yang ketiga, saudara Jen, 1 tahun, bayi. Penyakitnya tipes. Yang kedua, dari kuping keluar cairan terus. Ini keluar cairan terus. Tes. Kasihan. Ini itu baru 1 tahun. Orang sewan Tangerang. Saya kalau mau tahu lihat di TikTok saya ada pasti. Saya ajak baikkan hari ini. Bagi yang mau dananya nanti 50.000. Sebagiannya saya mau danain buat dia bantu. Si Jen ini 1 tahun. Jen ini kehidupannya tidak punya ayah. Maaf, mamanya jadi single parent janda 20 tahun. Pada saat hamil tinggal itu aja. Sekarang tinggalnya ya ngekos apa adanya. Dia sih kerja cuma gajinya nggak cukup untuk menutupi kemarin biaya rumah sakit. Tapi yang kita obat kemarin sudah keluar dari rumah sakit, kupingnya udah mulai sembuh. Masalahnya dia selama itu nggak kerja, jadi minimal mudah-mudahan nanti dapat kumpul uang nutupin kosannya itu sebulan 500.000. Jadi tinggal dia bertiga sama adiknya. Jadi mamanya si Jen 1 tahun sama adik. Jadi itu adalah anak asuh saya juga di wihara di Tangerang. Jadi saat ini saya berusaha berjuang. Setelah saya sembuh dari sakit, ada anak saya senyum kuning.
Kok banyak orang minta tolong sama saya, minta tolong doain sakit segala macam. Apa ini dari dewan untuk orang yang lain setelah saya sembuh. Tapi saya berjanji sih, apapun itu saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena saya sadar saya bisa sehat lagi. Saya sadar saya sembuh lagi. Saatnya kita kalau sudah sembuh sehat, saatnya kita membantu orang lain. Jangan kita maaf ya udah sukses lupa diri. Sudah sembuh dari penyakit, bidi lagi. Susah kayak begini Pak. Kapan sadar dia jadi manusia? Udah tahu udah tua tinggal mau mati mau ngapain lagi hidup ini. Banyaklah kebaikan. Mohon maaf ya, saya berikan ini supaya kita menjadi orang yang lebih sadar doang. Bukan berarti saya paling baik enggak. Saya juga masih belajar jadi orang baik. Ternyata orang baik itu susah sih. Kalau kita niat yang besar semangat nggak jalan. Tapi kalau kita punya niat, apalagi kita sadar, udah tua, udah kalah 5, berarti kalah 6, mau ngapain lagi hidup? Mau ngapain lagi berbuat baik? Ayo berbuat baik. Apapun itu namanya. Jalankan kebaikan, hidupmu semakin bahagia. Setuju? Jalankan kebaikan, hidupmu semakin bahagia. Tepuk tangan semuanya. Semuanya terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau berdana. Pengurusnya harap siapa pengurusnya? Sama kita. Maju ke depan, saya mau berdana. Berdana Nio buat doain buat mama saya udah meninggal setahun yang lalu. Siapa yang mau menerima perwakilan? Ayo siapa aja pengurusnya mau apa? Iya siapa aja ya? Nih. Mau diterima ya. Semoga bermanfaat, semoga kemungkinan semakin baik. Terima kasih semuanya. Bagi mau berdana Nio atau berdana untuk yang sakit bebas berapapun silakan aja. Ya. Terus kita berjanji. Saya mau berdoa buat semuanya. Ya baik. Sabinio Iwajantu, Sabarogo Ubina Satu, Mate Bawa Tuhan Tarayo, Suhidiya Ibo Bawa, Amiwa dan Nasi Bisa, Nicambuda Pancelinu, Cakaro Dhamma Padanti, Ayuwanu Sukang Balang. Semoga semua makhluk terbebas dari segala malapetaka, terhindar dari semua penyakit, terlepas dari semua rintangan. Semoga semua makhluk berbahagia dan berumur panjang. Semoga yang sakit cepat sembuh, yang bermasalah jadi lebih baik, yang sukses dapat mempertahankannya, yang baik hati tetap baik hati, dan yang meninggal dunia semoga berada di alam yang berbahagia. Sampai wisata bawa duduk sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Oh iya mohon lagi bagi yang suatu itu berbagi pakaian atas layak pakai, pakai asuhan, terkompensya, pemulung. Bagi yang pakaiannya nggak dipakai di rumah, jadi numpuk, lebih baik didanain. Ya. Atau ada barang yang opaknya tinggi atau apa, atau bangku atau apa, danain, kirim ke saya, ke rumah saya. Tolong dicatat nomor WA-nya. Ya. Kalau ada barang di rumah kakak, atau mau berdana nasi bungkus atau apapun, saya biasanya keliling. Nomor WA saya 0882 ya, 0882 2472 3063. WA saya 0882 2472 3063 80. Jadi di rumah ada barang pakai saya setiap rumah pada kirim ya, atau mau dana beras, mungkin ada satu rezeki atau buat apa, silakan aja. Mau dana Indomie atau apapun. Saya bisa keliling di foto-foto tadi. Keliling naik motor bisa bagi-bagi. Bagi saya berkah sih. Nggak masalah badan saya capek lelah keringatan, penting saya hari ini berbuat baik. Daripada diam di rumah melonjak doang ngapain? Daripada nonton WA, nonton handphone, nonton nonton bola ada habisnya. Yang saya keliling-keliling berdoa. Karena makan sendiri, jadi ya. Baik semuanya terima kasih sudah dicatat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja terus untuk dalam kewajiban, saling dukung.
saling berbuat baik, semoga kita sama-sama lebih bahagia. Sadu. Terima kasih, selamat siang. Puji Sang Buddha. Semangat dalam berbuat baik, nam budaya.